konsep kunci selanjutnya, ini yang saya omongkan narasi-narasi besar, utama, dan dalam. Detailnya banyak, cuma saya bawa beberapa yang sekiranya bisa kalian tangkap. Nah, dalam hidup ini jangan khawatir. Tuhan, Allah, realitas puncak menyediakan fasilitas para penuntun. Jadi memang secara periodik ada para guru besar, bukan profesor loh ya. Ya, orang-orang utama yang tugasnya nuntun. Kalau dalam tasawuf, para mursyid yang membantu kita dalam tadi perjalanan suci kita di muka bumi. Kalau haji ya mereka jadi petugas hajinya yang bantu kita. Ini para guru besar. Secara periodik datang. Kalau di kita ya ada nabi demi nabi, wali demi wali, pembaharu demi pembaharu. Dan biasanya setiap tokoh, setiap guru besar kemudian melahirkan alirannya masing-masing, melahirkan pengikutnya sendiri-sendiri, sehingga muncullah cabang-cabang spiritual baru secara institusional yang nanti dikenal sebagai agama. Jadi dari sini nanti muncul pandangan bahwa agama-agama itu sumbernya sama. Hanya saja memang penuntun-penuntun yang jadi sumber agama-agama ini hidup di zaman, di ruang dan waktunya sendiri, sehingga ramuan institusi agamanya beda-beda meskipun misi yang dibawa sama. Jadi itulah para penuntun. Ada teori yang mengatakan yang datang belakangan biasanya lebih utuh daripada yang datang sebelumnya. Maka teori Islam sebagai final, datangnya paling akhir, itu bisa mengklaim bahwa Islam karena dia paling akhir, kandungan-kandungan sebelumnya ada semua, disempurnakan di Islam. Jadi bukan berarti ajaran-ajaran sebelumnya ada, cuma sudah termaktub di yang terakhir. Jadi mungkin ajarannya Musa perjanjian lama nanti disempurnakan di perjanjian baru Isa dan seterusnya. Mungkin sebelum itu yang Nabi Dawud, kemudian Nabi terus ke belakang, semakin lama semakin sempurna. Yang belakangan memuat yang sebelumnya. Makanya kalimat terakhir yang diturunkan kan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini final, sudah kusempurnakan. Itu menunjukkan bahwa Islam memang babak finalnya. Cuma ngerinya kalau sudah babak final biasanya terus pertandingan bubar, semprit 3 kali. Tidak ada pertandingan lagi sudah. Berarti memang ini era-era akhir. Ya akhir bukan berarti terus besok apa tahun depan, tapi ini fase-fase babak terakhir mungkin. Kalau tidak di kalian ya paling 1, 2, 3 generasi yang akan datang sudah final. Sudah penyerahan hadiah terus teriak-teriak champion. Terus yang kalah nangis-nangis itu sudah. Itu berarti sudah bubar pertandingannya. Selanjutnya bagaimana kita tidak tahu. Kalau di Islam ya terus kalkulasi tadi. Step selanjutnya, dunia selanjutnya. Cuma perjalanan suci kita di dunia ini dituntun oleh beliau-beliau para orang suci. Maka cari mereka ini kalau kalian merasa bingung mau berjalan kemana. Cari para guru, para mursyid, para ustadz, para ulama dalam definisi yang sebenarnya. 2-3 hari ini banyak orang ribut tentang ulama yang benar itu yang kayak gimana.
Alhamdulillah loh ya, selama ini kamu cuek dengan orang bolak-balik ngomong ulama, kamu peduli amat siapa ulama. Sekarang orang mulai belajar, apa sih sebenarnya ulama itu. Manfaatkanlah wacana-wacana yang beredar itu untuk nambah ilmumu. Nggak usah ikut kontroversinya, tapi nambah ilmu. Setiap isu kan bisa nambah ilmu baru. Oke, biar mereka yang gegeran, jangan kita. Terus dari situ nanti muncul pandangan bahwa agama-agama di dunia itu seperti cabang dari pohon yang sama. Ini nanti jadi cikal bakal lahirnya gagasan pluralisme. Sebagaimana cabang, ya ada karakter samanya, tapi ada juga bedanya, karena dia berkembang ke arah yang berbeda, meskipun asalnya sama. Ranting A sama ranting B kan beda, tapi dia berasal dari pohon yang sama. Yang sini daunnya lebat, yang sini daunnya tidak terlalu lebat, yang sana malah tidak ada daunnya, bisa beda-beda, tapi dia sumbernya pohon yang sama. Itu dari sini nanti lahir gagasan pluralisme agama-agama. Kenapa kok bisa begitu? Ya tadi sumbernya semua dari Allah, tapi terus dari Tuhan, tapi terus diutuslah orang-orang yang memandu. Para pemandu ini menyampaikan pesan, menyampaikan misi sesuai ranah, ruang, dan waktunya masing-masing. Dikemas dalam budaya yang mereka hadapi sendiri-sendiri. Dari situ nanti terus manusia selanjutnya memegangi ajaran-ajaran tadi, lahir dan batinnya, sehingga muncul institusi namanya agama. Lahirlah kemudian banyak agama, tapi sumbernya satu. Nah, hari ini banyak orang hanya melihat rantingnya, ranting demi ranting, sehingga ngertinya hanya perbedaan. Tidak sadar kalau ranting-ranting itu sebenarnya pohonnya sama. Kalau pakai bahasa awal tadi, ketika masuk ke ranah spiritual itu akan terasa samanya.